Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Quratul A'yun SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Saya memiliki keahlian di bidang IPA, sehingga saya mengajar di mata kuliah IPA Dasar 1, IPA Dasar 2, Keterampilan Proses Sains, Kemahiran Berhitung, dan Filsafat Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ajar, yaitu IPA Dasar 2 dengan kode mata kuliah GSD 359. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi PGSD yang terdiri dari teori dan praktik. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Deskripsi mata kuliah IPA Dasar 2 yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami konsep dan teori serta melakukan percobaan terkait dengan substansi dasar IPA yang berhubungan dengan konsep gaya, sistem rangka, sistem organ, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, listrik, magnet, serta bumi dan antariksa. Adapun capaian pembelajaran IPA Dasar 2 yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep IPA yang meliputi gaya, sistem rangka, sistem organ, pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, magnet, listrik, serta bumi dan antariksa secara kritis, logis, dan reflektif sebagai landasan pembelajaran IPA di sekolah dasar. 2. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan proses sains melalui kegiatan observasi, eksperimen, simulasi, dan analisis data dalam mengkaji fenomena IPA. 3. Mahasiswa mampu memformulasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan fenomena IPA berdasarkan prosedur ilmiah secara mandiri maupun kolaboratif. 4. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran IPA di sekolah dasar yang adaptif, inovatif, dan berbasis pemecahan masalah dengan memanfaatkan model pembelajaran, media, dan teknologi digital. Dalam penyampaian materi ini, dosen menggunakan metode dan model pembelajaran yang mendukung pendekatan deep learning. Dalam hal ini, dosen menggunakan metode diskusi, presentasi, proyek, dan penugasan. Sedangkan model yang digunakan dosen dalam mengajar yaitu model problem based learning, project based learning, dan inquiry. Dosen juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan PET Colorado untuk mensimulasikan praktikum IPA. PET Colorado ini bermanfaat membantu dosen dalam melaksanakan praktikum, di mana bisa dilaksanakan di mana saja tanpa membutuhkan kit praktikum. Demikian penjelasan tentang pembelajaran yang akan saya lakukan, dan berikut adalah pembelajaran IPA Dasar 2 pada materi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya akan meminta tolong Mas Wildan untuk memimpin doa. Silakan Mas Wildan. Baik, sebelum mulai dilakukan alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa pada negara masing-masing, berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Wildan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Terima kasih. Jadi semua mahasiswa masuk hari ini berarti semuanya sehat ya. Kita bersyukur karena kita semua sehat dan bisa berkumpul di sini. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang magnet. Kalau kalian ingat, ada apa sih di dalam magnet itu? Pembelajaran kutub apa? Kutub selatan dan kutub utara. Lalu kalau tarik menarik berarti kutubnya harus sama atau berbeda? Harus berbeda. Oke. Karena materi tentang magnet sudah kita pelajari, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu listrik. Listrik sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tetapi listrik itu seolah kita lupakan. Jadi kita hanya mendapatkan manfaatnya saja begitu, tanpa kita tahu sebenarnya listrik itu apa sih. Nah, hari ini kita akan baca tentang listrik. Jadi di dalam listrik ada apa saja? Sebelum itu kita coba baca dulu, silakan kalian baca. Jika suatu hari terjadi sebuah pemadaman listrik di sebuah rumah,
setelah listrik kembali menyala, salah satu lampu di ruang tamu ternyata putus. Namun ada beberapa lampu di kamar, di dapur, dan di teras ternyata menyala. Mengapa ketika satu lampu rumah putus, lampu yang lain tetap menyala? Instalasi listrik apa yang digunakan di rumah? Kalau di dalam listrik itu kita ada dua jenis rangkaian ya. Mungkin kalau kalian ingat dulu, ini diajarkan kok sejak SD, SMP, SMA. Nah, dua rangkaian listrik yang kita kenal sejak dulu itu rangkaian listrik apa saja sih? Serial. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti ini, ada lampu ruang tamu yang mati, tetapi lampu di dapur, lalu di kamar dan di teras itu tetap nyala. Kira-kira dia menggunakan rangkaian listrik apa? Paralel. Yakin? Yakin. Oke, siapa yang bisa memberikan alasan kenapa kalau problem ini terjadi di rumah kita, lalu ini adalah rangkaian paralel? Siapa yang bisa memberikan alasan? Saya mungkin? Oke, silakan. Karena kalau misalkan jadi kondisi seperti ini menggunakan paralel, karena paralel itu terdapat dua sambungan untuk jalur listrik. Ketika sambungan satu itu terputus, maka sambungan lainnya masih tetap hidup Ibu. Sedangkan kalau seri itu ketika satu sambungan terputus, maka semua lampu dan listrik lainnya akan mati. Oke, kita berikan applause untuk Dea. Ini merupakan poin dari listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Tadi ketika di awal ya, saya sudah sempat bertanya kepada temannya, kalau di dalam rumah biasanya dia menggunakan rangkaian seri atau paralel kalau seandainya yang lampu satu mati, yang satunya masih menyala. Tadi jawabannya adalah paralel. Kita coba dulu pengertian dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu apa sih? Rangkaian seri adalah susunan komponen listrik yang dihubungkan berurutan dalam satu jalur tunggal. Jadi misalkan ya, di sana ada dua lampu. Jadi dua lampu itu dihubungkan oleh satu kabel. Nah, selanjutnya karakteristiknya adalah satu jalur arus, sehingga sangat memungkinkan jika dalam satu kabel yang satu mati, berarti yang ini akan ikut mati karena dalam satu kabel. Nah, selanjutnya arus sama pada semua komponen, jumlah arusnya sama. Kok bisa Bu arus sama pada semua komponen? Nanti akan kita buktikan di dalam praktikum kita pada hari ini. Selanjutnya adalah tegangan terbagi. Nanti juga akan bisa kita buktikan di dalam praktikum kita. Hambatan totalnya lebih besar. Kenapa kok hambatan total lebih besar? Nanti kita lihat juga. Jika satu lampu putus, seluruh lampu juga akan mati. Nah, ini adalah ilustrasi dari rangkaian seri. Jadi ini ya. Jadi dia menggunakan satu kabel saja untuk rangkaian seri. Jadi kalau satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Nah, jadi ilustrasi dari rangkaian listrik ini bisa juga kita gunakan untuk melihat hambatan totalnya. Tadi kan disampaikan ya bahwa hambatannya itu lebih besar rangkaian seri dibandingkan dengan rangkaian paralel. Karena apa? Karena di dalam rangkaian seri itu hambatannya dijumlahkan. Contohnya misalkan R1 nilainya adalah 4 ohm, R2 nilainya adalah 6 ohm, maka totalnya adalah 10 ohm. Tinggal dijumlahkan saja. Jadi diingat-ingat ya, kalau rangkaian seri maka hambatannya dijumlah atau dijumlahkan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, karena tadi kan gambarnya hanya butuh satu kabel begitu ya, sehingga yang pertama adalah mudah dibuat. Yang kedua adalah menggunakan kabel lebih sedikit. Karena kabelnya itu lebih sedikit, maka biayanya lebih murah. Kan kabelnya cuma sedikit ya. Kekurangannya adalah lampu redup. Jadi semakin banyak lampu yang digunakan, nyala lampu akan semakin redup. Itu adalah kelemahan dari rangkaian seri. Jika satu lampu rusak, maka semuanya akan padam dan tidak dapat dikontrol secara terpisah. Jadi kalau misalkan ya, betapa repotnya kalau di dalam rumah kita menggunakan rangkaian seri. Kalian di kamar mandi mau matikan saklar kamar mandi, tapi lampu ruang tamu juga ikut mati. Itu kan repot sekali ya, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah alasan kenapa kok kalau di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira berkaitan tentang rangkaian seri, dia membutuhkan
Biasanya digunakan di apa kalau rangkaian seri? Lampu lalu lintas, boleh. Apalagi? Kira-kira kalau lampu penerangan jalan itu dia menggunakan seri atau paralel? Kenapa kok lampu penerangan jalan menggunakan seri? Kenapa kok menggunakan paralel? Coba angkat tangan, kenapa? Lampu penerangan jalan. Kalau seandainya ada jalan yang jalannya misalkan 1 km, ya, 1 km lampu itu biasanya kalau pagi dan sore hari, mungkin kalau kalian lewat jalan ya, lampu itu akan nyala secara bersamaan atau nyala satu persatu. Jadi membutuhkan kontrol utama atau tidak? Iya. Jadi kira-kira lampu penerangan jalan menggunakan seri atau paralel? Seri. Oke, jadi lampu penerangan jalan itu menggunakan seri. Kok kenapa Bu kok paralel? Kan kita repot ya kalau seandainya lampu penerangan jalan itu paralel. Jadi setiap siapa sih yang bertanggung jawab menerangi jalan yang menyalakan itu, kan akhirnya harus naik motor ke sini, naik motor lagi ke sana. Nah, sehingga itu merepotkan sekali. Sehingga untuk lampu penerangan jalan menggunakan rangkaian seri. Sehingga bukan berarti ya kalau rangkaian seri itu tidak digunakan sama sekali. Bahkan kelemahannya itu bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, kalau ini sudah jangan ditanyakan lagi ya. Kita sudah sangat dekat sekali dengan penggunaan rangkaian paralel ini. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur arus, sehingga setiap beban memperoleh tegangan yang sama. Kalau tegangannya sama berarti nyalanya semakin redup atau semakin terang? Semakin terang. Semakin terang. Coba ya nanti dilihat ya di dalam praktikum. Kalau menurut kalian semakin terang, belum semakin redup atau semakin terang, ya ada yang bingung. Nah, coba silahkan dicek di praktikum kalian. Karakteristiknya yang pertama adalah banyak cabang. Yang kedua tegangannya sama, arusnya semakin kecil. Jika satu lampu mati, maka lampu lain akan tetap menyala. Dan yang terakhir adalah hambatan totalnya lebih kecil. Kok bisa Bu hambatan totalnya lebih kecil? Coba silahkan lihat pada slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau rangkaian paralel ini posisinya adalah bercabang. Ya, kalau tadi itu kan berurutan, kalau ini namanya adalah sejajar. Biasanya seperti itu. Jadi kalau satu lampu mati, maka lampu yang lain masih akan tetap menyala. Tadi ya, ketika lampu ruang tamu mati, maka lampu dapur, lampu kamar masih tetap menyala. Dan kenapa hambatannya semakin kecil? Karena dia menggunakan 1/R1 untuk rangkaian paralel. 1/6 ditambah 1/6 kan 2/6 ya. Nah, kalau rangkaian seri tadi ada kelemahannya, ada kelebihannya, begitu juga dengan rangkaian paralel. Apa Bu kelemahan dan kelebihan dari rangkaian paralel? Yang pertama adalah lampu lebih terang. Jadi semakin banyak lampu, nyala lampunya itu pasti akan tetap sama. Jadi sesuai dengan dayanya. 10 watt ya nyalanya akan sama 10 watt. 5 watt ya nanti nyalanya 5 watt, tidak terbagi dengan yang lain. Jika satu rusak maka yang lain tetap menyala. Tadi seperti di problem kita yang pertama ya. Jadi satu rusak yang lain tetap menyala, dapat dikontrol masing-masing. Jadi kalau misalkan kita siang hari sudah tidak membutuhkan lampu penerangan teras, lampu yang bagian teras bisa dimatikan. Jadi terserah kita mau mematikan yang mana. Siang hari tetapi redup karena hujan, kita mau masuk kamar, nyalakan saja kamarnya. Seperti itu. Jadi bisa dikontrol masing-masing. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama adalah memerlukan kabel yang lebih banyak karena ada percabangan tadi ya, sehingga membutuhkan kabel yang lebih banyak. Dengan kabel yang lebih banyak itu maka biayanya juga semakin mahal. Karena kabel itu kita belinya biasanya bagaimana? Per meter ya, 1 meter berapa ribu, 1 meter berapa ribu. Artinya semakin banyak kabel yang kita butuhkan maka dia juga akan semakin mahal, biayanya semakin tinggi dan instalasinya yang pasti lebih rumit. Selanjutnya, nah saya akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktikum. Nanti silakan dibentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Mungkin ini ya bisa melingkar begitu. Usahakan satu kelompok ada 1
maupun laptop, karena nanti kita akan praktik bersama dengan menggunakan simulasi PET Colorado. Bu, kenapa sih Bu dibandingkan dengan menggunakan rangkaian listrik? Kita kok memilih menggunakan simulasi PET Colorado? Yang pertama adalah kalau seandainya ada konslet, aman nih. Yang kedua adalah karena kit listrik itu kan biasanya kita membutuhkan biaya ya. Nah, sehingga kenapa kita menggunakan PET Colorado? Karena murah biaya. Yang kedua adalah menghindari konslet. Nah, oke, silakan disiapkan ya. Nah, dari sana di percobaan yang pertama, rangkai kita ada dua jenis ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di percobaan yang pertama, rangkaian seri, apa saja yang dibutuhkan? Satu baterai, satu lampu, kabel penghubung, sama. Nih coba, bisa nggak ya kalau dari sini? Oh nggak bisa. Satu lampu, lampunya dibawa ke tangan dulu. Lalu satu ini, satu baterai. Ini rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti dihubungkan secara satu jalur. Ya, satu jalur. Oke, silahkan bisa usahakan ujung-ujung yang warna merah ini ketika dihubungkan nanti warnanya jadi hitam. Karena kalau seandainya warnanya merah bagaimana Bu? Ya, nanti silakan dicoba. Gimana? Nyala? Ada yang berhasil? Ayo langsung kerjakan yang ini, mungkin bisa langsung dikerjakan di bagian ini tabelnya. Kalau langsung satu, nah coba Mas, yang itu barusan biarin. Itu berarti kenapa? Nah, ini kan berarti konslet ya. Kalau seandainya kita tidak menggunakan simulasi kan, kalau konslet nanti akan memercikan api. Nah, sehingga gimana caranya? Oh, di sini masih ada yang belum merah. Ini masih ada yang merah. Ini bisa di-cut dulu. Yang bagian ini di-cut. Bukan ini. Itu di-cut. Nah, bisa. Nanti harus dibuka. Nah, ini yang atas ini, yang atas. Di-cut lagi. Nah, ditaruh di atasnya. Kamu nggak apa-apa. Betul. Lanjut. Berhasil atau tidak? Berhasil. Ya, jadi temannya ada yang konslet. Bu, kenapa kok bisa konslet? Karena di dalam lampu itu kan ada dua bubble begini ya. Nah, milik temannya tadi diberikan di satu bubble saja. Kabelnya. Jadi konslet. Nah, ini kondisi konslet seperti ini kan akan berbahaya ketika kita menggunakan kit listrik. Karena kalau sudah konslet kan tidak bisa kita gunakan lagi. Bagaimana? Bisa? Oh ya, bisa juga sambil diukur ya. Jadi berapa sih tegangan dari tegangannya berapa? Caranya menghitung. Nah, ada 9 volt. Lalu kalau kita mau menghitung ampere meternya 0,9. Atau bisa juga nih dilihat dari kalau kita klik value 10 ohm. Nah, gitu ya.
Oke. Nah, selanjutnya itu tadi kan kalau seandainya satu lampu, kalau dua lampu bagaimana? Coba kalian praktik. Nanti jika ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Kalau mau menggunakan dua lampu bagaimana Bu berarti Bu? Nah, yang satu ini bisa di-cut terlebih dahulu. Nah, bisa di-cut. Nah, yang ini juga bisa di-cut. Misalkan mau diperkecil, dipendekkan. Karena kan mau kita pasang dua lampu ya. Tetap menggunakan rangkaian ini bisa, nanti menggunakan dua lampu ini. Lalu kita bisa tambahkan satu baterai. Kalau misalkan dibandingkan ya bisa. Nah, kalau kita lihat kan, kalau seandainya sudah menjadi dua lampu, maka dia akan lebih redup nyalanya. Jadi di sini nih nyalanya akan lebih redup. Terlihat dari apa? Dari cahaya kuning ini semakin pendek. Gitu. Oke. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai yang rangkaian seri terlebih dahulu, yang dimana ketika jumlah lampunya cuma satu, itu tegangannya 9, terus arusnya itu 90 ampere, kecerahan lampunya itu dapat disimpulkan terang. Tapi kalau misalkan lampunya ditambah, itu nyala lampunya lebih redup karena terbagi dua, karena kan arusnya satu tapi lampunya terdapat dua, itu terangannya lebih redup. Kalau lampunya 3 akan lebih redup kembali karena banyaknya lampu yang ditaruh pada rangkaian. Terus ketika tegangan baterai itu ditambah 15 volt, itu nyalanya arusnya itu 0,75, kecerahan lampunya redup. Ketika ditambah lagi 30 volt itu lebih terang. Ditambah lagi 45 itu akan lebih terang pada lampu. Ini adalah rangkaian paralel. Jika cycle-nya disambungkan, maka kelompok akan menyala sangat terang. Kemudian jika salah satu kabel kalau seandainya lampunya yang satu dilepas, bagaimana? Masih bisa nyala? Ya, pindah dulu mungkin. Oke. lampunya ketika saat itu masih Tetap nyala. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih, kita berikan applause untuk kelompok berapa ini? Kelompok satu. Oke, yuk silakan. Yuk kita mulai.
7 berapa? Kalau waktunya masih ada, kalian masih bisa menjawab jawaban yang sama. Oke, sudah ya? Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang dapat nilai berapa? Ada yang 100 ya? Bagaimana ini? Jadi tolong diperhatikan ya, semuanya tolong diletakkan dulu. Rangkaian seri merupakan salah satu jalur arus. Satu jalur arus saja, kalau rangkaian paralel lebih dari satu jalur. Selanjutnya untuk hambatan seri dijumlahkan, dibagi-bagi. Ya. Selanjutnya adalah instalasi rumah, dia menggunakan rangkaian paralel. Nah, lampu penerangan jalan juga menggunakan rangkaian ada yang seri, ada yang paralel. Oke? Siapa tadi juara 1? Saya. Oh, Mbak Citra juara 1. Sini Citra, silakan maju. Ada maju Mbak Citra. Sini. Oke, selamat ya. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, silakan. Nah, kalau misalkan ketika rumah itu menggunakan panel surya, terus 2 hari itu musim hujan Ibu, itu apakah lampu rumah itu tetap mati atau kita harus membutuhkan listrik dari PLN? Oke, terima kasih. Jadi kalau berkaitan tentang panel surya tadi ya, kalau tidak menggunakan baterai berarti kita masih tetap menggunakan yang dari PLN begitu. Sehingga siang hari itu bukan berarti tidak ada sinar matahari sama sekali ya, tetapi mungkin hasilnya tidak maksimal ketika kondisi cuaca mendung atau hujan. Begitu ya? Oke, terima kasih. Saya akan meminta tolong untuk Mas Wildan memimpin doa untuk pertemuan hari ini. Silakan Mas Wildan. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan belajar tentang materi tata surya. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.